Perkenalkan, nama saya Indi Prati Maudara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biosfer dan makhluk hidup. Pertama, pengertian biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Lapisan ini berupa daratan, perairan, dan udara yang memungkinkan adanya kehidupan dan proses biotik berlangsung. Biosfer menjadi tempat sistem ekologis global yang menyatukan semua makhluk hidup, termasuk hubungan interaksi yang meliputi unsur litosfer, hidrosfer, antroposfer, dan atmosfer bumi. Keempat lapisan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Akan tetapi, biosfer lebih fokus kepada tempat tinggal makhluk hidup, seperti flora dan fauna yang bertempat di daratan atau di perairan. Dibandingkan seluruh lapisan bumi, biosfer merupakan lapisan yang paling tipis. Lapisan biosfer hanya berkisar 9.000 meter saja. Lapisan ini menjadi tempat sistem kehidupan dan organisasi yang kompleks. Selain itu, saat ini hanya satu yang kita ketahui adanya biosfer yang ada di sistem tata surya, yakni biosfer bumi. Di planet lain belum ditemukan tanda-tanda adanya biosfer seperti di bumi. Sebab sejauh ini bumi adalah satu-satunya tempat yang diketahui adanya unsur kehidupan dan menjadi tempat yang mampu mendukung makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Tempat hidup bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang kita tinggali saat ini disebut dengan habitat. Kemudian macam-macam biosfer. Dilihat dari jenis lapisannya, biosfer dibagi menjadi 3 jenis lapisan, yaitu yang pertama, atmosfer. Atmosfer adalah lapisan bumi yang paling atas. Atmosfer juga berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang berukuran besar. Lapisan atmosfer atau juga dikenal dengan lapisan ozon, yakni lapisan yang paling berperan sangat penting dalam melindungi kehidupan makhluk bumi. Kedua, litosfer. Litosfer adalah lapisan bumi sebelum atmosfer. Litosfer tersusun atas bebatuan yang ada di dalam biosfer dengan ciri-ciri yang berbeda sesuai dengan tingkat kedalamannya. Contohnya, litosfer adalah susunan letusan gunung berapi atau magma yang terbentuk akibat letusan gunung Merapi. Ketiga, hidrosfer. Hidrosfer adalah susunan biosfer yang terdiri dari sejumlah air atau perairan. Contohnya adalah sungai, samudra, dan laut. Hidrosfer berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Hampir 70% mayoritas makhluk hidup di bumi ini hidup di lingkungan hidrosfer. Ketiga lapisan yang telah kita bahas ini itu dikenal dengan istilah biosiklus. Biosiklus diartikan bahwa lingkungan di bumi terdiri dari sejumlah daratan dan perairan. Selanjutnya, biosiklus juga dibagi lagi menjadi unsur yang lebih kecil yang disebut dengan istilah bioma. Bioma merupakan karakteristik dari tumbuhan dan hewan yang hidup dalam satu tempat berdasarkan iklim dari lingkungan tersebut. Bioma saling berkaitan dengan bioma lainnya. Kemudian fungsi biosfer. Biosfer memiliki beberapa manfaat bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, yaitu yang pertama sebagai sumber makanan. Biosfer merupakan penyedia sumber makanan seperti berbagai flora dan fauna yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Tanpa adanya flora dan fauna, maka manusia tidak bisa melangsungkan hidupnya. Kedua, penelitian dan pendidikan. Selain itu, fungsi lain dari lapisan biosfer adalah sebagai objek penelitian dan pendidikan. Fungsi ini bisa dijadikan pembelajaran kepada anak agar mereka bisa mencintai alam dan juga belajar untuk melestarikan flora dan fauna sejak dini. Ketiga, sarana rekreasi. Selain sebagai sumber makanan, penelitian, dan pendidikan, biosfer juga bermanfaat sebagai sarana rekreasi. Contohnya adalah Suaka Margasatwa yang melindungi dan melestarikan berbagai jenis binatang tertentu yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan, seperti badak bercula 1 dan komodo. Selain sebagai sarana rekreasi, orang-orang yang berkunjung juga bisa mendapatkan wisata edukasi melalui pengenalan terhadap jenis flora dan fauna, dan juga bagaimana cara melestarikannya. Kemudian, pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya.
Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya adalah manusia selalu membutuhkan makanan yang bersumber dari hewan dan juga tumbuhan. Sementara itu, hewan juga memakan hewan lain atau tumbuhan lain untuk bertahan hidup di lingkungannya. Begitu pula juga dengan tumbuhan yang memerlukan energi dari dalam di sekitarnya dengan cara menghasilkan makanannya secara mandiri melalui proses fotosintesis. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, bergerak, makan, iritabilitas, tumbuh, berkembang biak, dan beradaptasi. Faktor yang mempengaruhi keberadaan flora dan fauna. Keberadaan makhluk hidup di muka bumi ini tidak merata. Dalam pengertian selama persyaratan hidup terpenuhi, maka dapat berkembang biak dengan baik atau sebaiknya akan punah dengan sendirinya. Oleh karena itu, persebaran makhluk hidup sangat erat kaitannya dengan potensi daya dukung yang dimiliki di dalam suatu daerah. Adapun faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di permukaan bumi adalah iklim, letak geografis, elevasi dan morfologi, kesuburan tanah, dan manusia. Kemudian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Golongan-golongan ini disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup ke dalam golongannya disebut taksonomi atau sistematik. Kemudian tujuan klasifikasi makhluk hidup, yaitu yang pertama mempermudah proses mempelajari makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup yang dilakukan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian dengan mengetahui klasifikasi makhluk hidup tertentu, kita sekaligus mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Kita juga akan mempelajari makhluk hidup apa saja yang memiliki ciri-ciri yang serupa. Kedua, mengetahui hubungan kekerabatan. Klasifikasi makhluk hidup terjadi karena adanya pengelompokan berdasarkan ciri. Tingkat takson yang diperkenalkan oleh Linnaeus itu dapat membantu kita mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, kita juga dapat mengetahui dan membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Misalnya antara kera dan monyet. Meskipun mirip, namun keduanya memiliki nama ilmiah yang berbeda karena ada ciri yang membedakan antara keduanya. Itulah materi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.